Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang yang dia rasakan saat tidak komunikasi sama kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang lost contact sama orang yang terkoneksi sama kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya apa dan gimana perasaan dia ketika tidak komunikasi sama kamu. Ya, jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Untuk teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi temanya tentang yang dia rasakan saat tidak komunikasi sama kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini memiliki koneksi, tetapi dia hilang, dia menghilang tanpa kabar, tanpa kejelasan, tanpa kepastian, tidak sama sekali komunikasi sama kamu, dan kamu menunggu dia gitu. Itu yang membuat kamu mungkin kayak merasa masih bingung ya. Dan aku lihat juga di sini kita akan lihat perasaan dia sebenarnya jika tidak komunikasi sama kamu. Jadi di sini kalau aku lihat bahwa sebenarnya yang dia rasakan saat tidak komunikasi sama kamu, dia selalu memikirkan kamu. Jadi bukannya dia bahagia ya tidak komunikasi sama kamu, bukannya dia ngerasa senang atau bebas, tetapi dia malah gelisah di sini. Ya. Dia selalu memikirkan kamu, dia selalu memikirkan tentang kondisi, dia khawatir sama keadaan kamu gitu. Dia khawatir sama kondisi kamu gitu. Di sini dia mau menghubungi kamu gitu. Tetapi karena gengsinya masih ada, jadi dia selalu mencoba untuk tidak komunikasi sama kamu karena gengsi tadi gitu. Dia tidak ingin dibilang bahwa dia itu cinta banget ke kamu, dia berharap banget sama kamu, dia bucin banget sama kamu, sehingga dia lebih memilih gengsi ke kamu. Gitu. Jadi di sini dia rindu banget sama kamu ya sebenarnya. Makanya di sini ada kayak perilaku atau sikap yang mencoba untuk menyibukkan diri ya, agar tidak ada keinginan untuk menghubungi kamu duluan atau mungkin untuk komunikasi kamu duluan. Jadi lebih cenderung dia ingin melupakan kerinduan dia, ingin melupakan memikirkan kamu, ingin melupakan tentang khawatir dia ke kamu dengan cara menyibukkan dirinya gitu. Dengan cara banyak berkumpul sama teman-teman, atau mungkin menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, atau mungkin kegiatan lain yang membuat dia tuh sibuk dan dia tidak perlu untuk menghubungi kamu duluan. Jadi sebenarnya keinginan untuk menghubungi kamu di sini ada, cuma karena gengsi dia lebih memilih untuk menyibukkan dirinya. Ya. Jadi di sini kalau aku lihat setiap dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan tidak melakukan aktivitas apapun di sini, dia selalu terbayang-bayang sama kamu. Dan ada juga kepikiran yang seperti overthinkingnya ke kamu ya. Dia merasa ketika nggak komunikasi sama kamu, dekat sama orang lain kamunya. Dia khawatir, dia takut kamu mencoba untuk melupakan dia. Dia khawatir, dia takut kamu mencoba untuk komunikasi sama orang lain, dekat-dekat sama orang lain lagi gitu. Karena yang dia pikirkan di sini pikiran jelek ke kamu gitu. Karena kayak mungkin kamu nggak ngubungin dia, dia juga nggak ngubungin kamu. Jadi dia ngerasa overthinking ke kamu. Dia merasa kamu udah ada teman baik baru, kamu udah mendapatkan seseorang yang lain yang untuk komunikasi sama kamu. Itu pikiran dia saat ini. Jadi sebenarnya yang dia rasakan saat tidak komunikasi sama kamu ya lebih ke galau ya. Galaunya dibuat sendiri gitu. Galaunya karena ulah sendiri. Apa salahnya kan jika dia sayang, dia cinta untuk komunikasi duluan gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang selalu kalau ada konflik, ada permasalahan atau perdebatan, kamu yang selalu untuk komunikasi dia duluan gitu. Kamu yang meminta maaf duluan. Kamu yang kayak merendahkan diri kamu sendiri demi dia gitu. Dan dia tidak pernah melakukan hal yang serupa gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak capek gitu. Kenapa selalu aku yang harus menghubungi dia selalu gitu. Kamu kayak capek untuk mengalah terus, dan kamu mencoba untuk ngediamin dia juga, walaupun
kamu juga merasa galau sih kalau aku lihat ya. Jadi kalian sama-sama berharap, sama-sama menunggu, dan sama-sama tidak ada pergerakan gitu. Di sini ada niatan dia untuk hubungin kamu duluan, ada. Tapi karena masih ada emosi, marah, ngambek, jengkel, gengsi dia sama kamu, jadi dia menahan semuanya. Jadi bukan berarti dalam posisi nggak komunikasi, dalam posisi kalian nggak ada hubungan gini lagi gitu, dia merasa tenang. Enggak, malah sebaliknya, dia merasa gelisah, setiap tidurnya nggak pernah nyaman, nggak pernah tenang, nggak pernah nyenyak gitu, karena mikirin tentang kamu. Dia takut, dia tuh bucin ke kamu, dia tuh takut kehilangan kamu, tetapi gengsi dia besar, makanya ditutupi sama gengsinya. Jadi seolah-olah kamu kayak merasa dia tuh nggak ada perasaan apa-apa sama kamu, seolah-olah kamu merasa dia tuh hanya main-main sama kamu, padahal kalau dilihat dari aslinya, dia yang tergila-gila banget sama kamu, tetapi dia menutupinya dengan gengsi dia. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang lost kontak sama orang yang terkoneksi sama kamu. Cukup ya kalau kamu terus harus mengalah di dalam hubungan ini, kamu yang harus memulainya lagi, cukup gitu. Biarkan dia yang bergerak sendiri gitu, biarkan dia merasakan ketika kamu memilih untuk mendiamkan dia, sama seperti yang dia lakukan. Agar dia berpikir di hubungan ini bukan hanya satu orang yang harus berjuang, tetapi dua-duanya harus berjuang di dalam hubungan. Bagaimana caranya hubungan ini terus tetap bertahan dan terus tetap berlanjut gitu. Ya. Jadi ada ketakutan, ada seperti kekhawatiran gitu. Di sini juga dia berpikir takut ya ketika kamu dekat sama seseorang, dia berpikir overthinking kamu nggak sama dia, kamu dekat sama seseorang. Di sini dia takut kamu dimanfaatkan sama seseorang. Dia peduli sama kamu sebenarnya, tetapi nggak ditunjukkannya gitu. Dia takut kamu dimanfaatkan, dia takut kamu dimanipulasi, dia takut patah hati, dia takut terluka. Di sini ada pikiran overthinking yang berlebihan ke kamu. Cuma memang karena gengsi, pergerakan itu nggak ada. Gitu. Sebenarnya yang dia rasakan saat tidak komunikasi sama kamu ini bukan galau lagi ya, dia dilema, dia hancur, dia kayak terluka gitu. Kan dia ngerasa kok kamu nggak ngomongin dia, kok kamu nggak komunikasi dia gitu. Kamu ngediamin dia dan dia pun ngediamin kamu. Jadi kalian sama-sama diam, kalian sama-sama menunggu, kalian sama-sama tidak bergerak gitu. Jadinya sama-sama bingung gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini tidak komunikasi sama seseorang karena diblokir ya. Dia memblokir kamu tanpa alasan, tanpa kejelasan, tanpa kepastian. Kenapa? Kok bisa dia ngeblokir kamu tanpa kejelasan? Gitu. Mungkin ada sesuatu masalah di antara kamu dan dia, atau mungkin dia menyimpan kekecewaan yang mungkin kamu tidak sadari dari perkataan, dari perbuatan, dan dia tidak ingin bertengkar atau mungkin cekcok dalam hubungan gitu. Makanya di sini dia lebih memilih diam dan memilih mundur gitu, sendiri gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, dia merasa kehilangan ya saat tidak komunikasi sama kamu. Dia merasa keputusan untuk pada hubungan ini merasa hanya egois saja sama-sama gitu. Dia egois dan kamu egois ya. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang tiba-tiba lost kontak atau mungkin tidak komunikasi karena ada permasalahan di sini, dia masih emosi atau egois saja sih, karena masih menyimpan amarah dan kesalahan saja sama kamu. Tetapi yang aku lihat di sini bakalan kok dia komunikasi kamu lagi gitu. Kalaupun kamu hanya menunggu, kamu tidak komunikasi sama dia, dia bakalan mencari kamu lagi kok. Karena yang aku lihat sosok kamu itu yang membuat dia merasa nyaman ya. Walaupun kalian nggak tahu hubungan kalian ini mau bagaimana, kamu nggak tahu hubungan ini nih gimana gitu. Karena sering banget konflik atau mungkin sering banget hubungan ini lost kontak, terus baikan lagi, sering banget seperti itu. Jadi berulang-ulang sudah hal yang seperti ini. Makanya di sini mungkin buat kamu yang merasa readingan ini untuk kamu ya, dia cinta banget ke kamu, dia sayang banget ke kamu, dia tidak bisa hidup tanpa kamu yang aku lihat ya. Dia tidak ingin terluka, dia khawatir tentang kamu, dan di sini overthinking dia ke kamu pun ada ya. Intinya dia bucin, dia itu lebih dari kamu perasaannya, cuma karena gengsi dia menutupi semuanya. Jadi buat kamu yang merasa readingan ini untuk kamu, tidak perlu kamu yang harus terus-terusan mengalah ya. Biarkan dia yang berdiri atau bergerak sendiri gitu. Biar dia kayak tidak mementingkan gengsinya terus-menerusan. Karena terlalu terus lebih mementingkan gengsi daripada harga diri atau perasaan,
ya ujung-ujungnya dia akan kehilangan seseorang yang dia sayangi, dia cintai. Jadi pelajaran aja buat dia gitu. Jadi buat kamu yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, dia tidak tenang ya saat tidak komunikasi sama kamu. Ya mudah-mudahan hubungan kalian baik-baik saja dan mudah-mudahan bisa kembali seperti semula ya. Resonan atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.